Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aurelia Nusantara, NIM 2024, petulis 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, aku akan membahas materi mengenai relasi, agregasi, dan juga relasi komposisi. Nah, topik utama dalam presentasi kali ini, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian relasi agregasi dan juga pengertian dari relasi komposisi. Yang kedua, implementasi kelas diagram, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu pengertian relasi agregasi. Nah, di sini relasi agregasi itu adalah hubungan antara dua objek yang menggambarkan hubungan memiliki. Dan fungsinya itu, jika objek yang dimiliki hancur, itu tidak akan mengalami objek yang lain. Selanjutnya yaitu pengertian dari relasi komposisi. Nah, relasi komposisi itu adalah jenis agregasi yang paling spesifik yang menyiratkan kepemilikan. Nah, fungsinya itu, jika objek yang dimiliki itu hancur, maka itu akan mempengaruhi objek lainnya. Nah, selanjutnya yaitu implementasi kelas diagram. Nah, di sini aku sudah buat kelas diagram, yaitu tentang sistem informasi perpustakaan, di mana kelas-kelasnya ini aku buat ada beberapa kelas. Yang pertama itu ada kelas user, member, borrow the file, group, kategori, booking the file, dan juga type. Nah, di sini mungkin yang aku jelaskan yaitu hubungan relasi agregasi dan juga relasi komposisi. Nah, dalam kelas diagram yang udah aku buat ini, ada beberapa hubungan relasi agregasi dan juga komposisi. Yang pertama yaitu aku mau menunjukkan hubungan relasi agregasi. Nah, di sini itu hubungan agregasi itu antara kelas borrow dan juga kelas member, dan juga antara kelas member dan kelas booking. Nah, hubungan relasi agregasi ini biasanya ditandai dengan tanda panah dan ada diamond yang berwarna putih. Untuk di sini kelas borrow sama kelas member, kenapa relasinya itu agregasi? Nah, seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, relasi agregasi itu kan jika salah satu objek itu hancur, maka objek lainnya itu tetap berjalan. Jadi di sini antara peminjaman dan juga member, ketika member itu melakukan peminjaman, bisa saja member itu tidak melakukan peminjaman. Jadi di sini itu ketika kelas borrow-nya terhapus, maka itu tidak akan mempengaruhi kelas membernya. Dan di sini juga ada relasi agregasi antara member dan juga booking. Pada saat kita menghapus salah satu kelas dari member ataupun booking ini, misalnya kita akan menghapus kelas booking, maka di sini kelas membernya itu tetap berjalan seperti biasanya. Gitu. Dan selanjutnya yaitu relasi komposisi. Di sini relasi komposisi itu ditandai dengan tanda panah yang ada diamond-nya itu warna hitam. Nah, di sini itu contohnya itu relasi komposisinya antara kategori dan juga buku, di mana pada saat kita menghapus salah satu dari kelas ini, maka kelas lainnya itu tidak berfungsi. Misalnya kita akan menghapus dari kelas bukunya. Nah, maka kelas kategorinya ini tidak akan berfungsi, karena jika bukunya ini dihapus, kategori ini masuk dalam kategori apa. Gitu. Dan yang terakhir itu di sini ada antara member dan juga user. Hubungannya yaitu relasi komposisi, di mana pada saat kita menghapus salah satunya ini, maka kelas lainnya itu tidak berfungsi. Misalnya di sini itu user itu melakukan pendaftaran menjadi anggota atau menjadi member. Nah, pada saat kelas membernya ini kita hapus, maka si user ini akan mendaftarkan diri sebagai apa, seperti itu. Jadi ketika salah satu kelas antara member dan user ini dihapus, maka tidak akan berfungsi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Objek-objek ini tidak ada dalam isolasi. Nah, objek berkolaborasi dengan objek lain.
hubungan antara objek itu dikenal sebagai asosiasi. Nah, asosiasi itu sendiri ada dua jenis, yaitu agregasi dan juga komposisi. Di mana perbedaan antara agregasi dan komposisi ini, jika agregasi itu hubungan antara dua objek yang menggambarkan hubungan memiliki, dan komposisi ini jenis agregasi yang lebih spesifik, di mana dalam komposisi ini lebih menyiratkan kepemilikan. Namun, agregasi dan komposisi ini sangat membantu untuk memahami dari perilaku sistem. Dan mungkin itu saja presentasi dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada kesalahan kata